Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Natasha. Saya dari jurusan Ilmu Tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi mekanik dan mengukur massa. Baik, yang pertama adalah energi mekanik. Apa yang dimaksud dengan energi mekanik? Dalam ilmu fisika, energi mekanik atau mekanis adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya atau posisi. Energi mekanik merupakan jumlah atau gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Sifat energi mekanik adalah nilainya selalu tetap, meskipun energi kinetik dan energi potensialnya berubah-ubah. Jika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum. Begitupun sebaliknya, jika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya minimum. Selanjutnya ada macam-macam energi mekanik. Yang pertama itu adalah energi kinetik. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Menurut ilmu fisika, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Dengan kata lain, energi ini adalah energi yang terdapat pada benda bergerak. Energi kinetik baru akan muncul ketika suatu benda bergerak. Pada saat benda berhenti atau diam, maka energi kinetiknya juga ikut berhenti atau bernilai nol. Gerak merupakan komponen terpenting dari sebuah benda bermassa untuk bisa memiliki energi kinetik. Tanpa adanya gerak, maka tidak akan ada energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Secara umum, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda atau sistem karena kedudukannya, bentuknya, atau keadaannya, dan jika keadaan memungkinkan. Energi tersebut dapat dimunculkan. Misalnya, benda yang berada pada kedudukan tertentu di atas permukaan tanah, maka benda tersebut menyimpan energi potensial karena faktor ketinggiannya. Semakin tinggi posisinya dari permukaan tanah, maka semakin besar pula energi potensialnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam mengukur massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Dalam kegunaan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat, atau misalnya untuk berat badan, alih-alih massa badan. Namun menurut pemahaman ilmiah modern, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Sebagai contoh, seseorang yang mengangkat benda berat di bumi dapat mengasosiasi berat benda tersebut dengan massanya. Asosiasi ini dapat diterima untuk benda-benda yang berada di bumi. Namun, apabila benda tersebut berada di bulan, maka berat benda tersebut akan lebih kecil dan lebih mudah diangkat, namun massanya tetaplah sama. Alat yang digunakan untuk mengukur massa biasanya adalah timbangan. Dalam satuan SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Terdapat pula berbagai satuan-satuan massa lainnya, misalnya gram. 1 gram sama dengan 0,001 kg atau 1000 gram sama dengan 1 kg. Yang kedua itu ton. 1 ton sama dengan 1000 kg. Dan yang ketiga adalah M kali E kali V per C kuadrat. Atau umumnya digunakan untuk mengamati massa partikel subatom. Pada situasi normal, berat suatu objek adalah sebanding dengan massanya, namun perbedaan antara massa dengan berat diperlukan untuk pengukuran berpresisi tinggi. Dalam mekanik klasik, massa mempunyai peranan penting dalam menentukan sifat-sifat suatu benda. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa gaya F adalah massa benda atau M dikalikan dengan percepatan A sama dengan F sama dengan M dikali dengan A. Selain itu, massa juga berhubungan dengan momentum P dan kecepatan V dengan rumus P sama dengan M kali V. Dan juga energi kinetik EK dengan kecepatan dengan rumus EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dalam ilmu fisika, kita dapat secara konseptual membedakan paling tidak 7 corak massa ataupun 7 fenomena fisika yang dapat dijelaskan menggunakan konsep massa. Yang pertama adalah massa inersia, merupakan ukuran resistansi suatu objek untuk mengubah keadaan geraknya ketika suatu gaya diterapkan. Ia ditentukan dengan menerapkan gaya ke sebuah objek dan mengukur percepatan yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Yang kedua adalah jumlah materi. Pada beberapa jenis sampel dapat ditentukan secara persis melalui elektrodeposisi ataupun proses-proses lainnya. Massa persis suatu sampel ditentukan dengan menghitung jumlah dan jenis atom-atom yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga adalah massa gravitasional aktif, merupakan ukuran kekuatan fluks gravitasional. Medan gravitasi dapat diukur dengan mengizinkan suatu objek jatuh bebas dan mengukur percepatan jatuh bebas benda tersebut. Yang keempat adalah massa gravitasional pasif, merupakan ukuran kekuatan interaksi suatu objek dengan medan gravitasi. Yang kelima adalah energi, juga bermassa menurut prinsip kesetaraan massa energi. Dan yang keenam adalah pelengkungan ruang waktu.
adalah manifestasi relativistik akan keberadaan massa. Yang ketujuh adalah massa kuantum, merupakan perbedaan antara frekuensi kuantum suatu objek dengan bilangan gelombangnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.